Manusia diternakan tanpa ada rezeki. Itu part 2, pembahasan yang kedua. Jadi udah diternakan nih, tapi nggak ada rezekinya. Jadi pengangguran tapi dia beranak terus produksinya. Nah, itu namanya kejahatan ya. Kejahatan itu udah masuknya dalam area iblis. Iblis lah. Kayak kucing lah ibaratnya, mereka nggak boleh bekerja, cuma untuk berternak aja. Sebenarnya itu udah terjadi di masyarakat. Itu disebut fakta ya. Fakta kalau kalian itu misalnya dalam bagian ibaratnya seperti penginputan data itu, ketika orang bertanya statusnya menikah tidak menikah, terus punya anak berapa, ketika dia menikah apakah pernah bercerai, terus udah gitu ini dari anak siapa, perkawinan yang keberapa, itu udah termasuk kategori darah kucing. Jadi seorang bagian yang menginput data itu jelas itu dia mengetahui asal usul ini ayahnya siapa. Kalau ternyata yang menjadi suaminya adalah ayahnya sendiri, itu kan ibaratnya udah termasuk kategori keluhan di kepolisian ya. Ayahnya berarti ayahnya berkosa anaknya gitu ya, ibaratnya gitu. Nah, tidak boleh yang ibaratnya dipermainkan itu. Jadi datanya dibagus-bagusin, nggak boleh. Kita jadi gini ya, ada orang ya, saya kan sendiri sebagai korban ya, ketika saya dulu divaksinasi nih, saya dibilang psikopenia paranoid. Jadi saya masuk dalam area RT saya nih, RT 1 RW 3 nomor 44 di Masjid Al Munir nih. Di sana saya dijolimin, masuk ke kategori orang-orang sakit jiwa, kategori orang-orang yang ibaratnya mengalami gangguan jiwa. Menurut Anda itu termasuk jolim nggak? Jolim. Ketika saya masuk bis nih, bis dalam Bluebird kan divaksinasi, saya ditanya-tanya, padahal di depan itu ada ibu saya dan kakak saya di situ waktu divaksinasi yang pertama dan kedua. Di situ saya ditanya seakan-akan saya gila gitu, gangguan jiwa psikopenia gini. Tinggalnya di mana? Tidak bisa berbicara, tidak bisa berpikir atau nalar. Tuh di rumah sakit mana gitu. Saya mah dengan tenang-tenang aja bilang, "Oh, saya tinggal di sini." Saya tahu kalau saya dijolimi. Katanya ada dia dari tenaga sosial lah gitu ya. Ingin sosialisasi tentang orang-orang gangguan jiwa gitu. Soalnya udah di puskesmas itu udah menjolimi saya, dibilang saya sakit jiwa, orang gila atau apalah. Di database saya ketika saya ke puskesmas kecamatan Makassar gitu ya, saya nggak boleh masuk ke poliklinik umum, langsungnya ke mau sakit apapun langsung ke ditaruhnya di penyakit jiwa. Gimana Allah tidak marah ya kepada manusia-manusia seperti itu? Ya saya cuma ketawa aja sih. Apa benar saya gila, Bu? Dalam artinya dideteksi gila atau dideteksi rabies atau dideteksi apa gitu ya. Terus dia saking keselnya lagi, padahal tuh di depan ada ibu saya tuh ya. Sekarang saya tanya, ibu yang menjadi ibu saya tuh marah nggak ketika anaknya dijolimin? Marah. Tapi ibu saya bisa apa? Orang udah tua, udah lansia. Kok anak saya digituin gitu ya? Terus saya tanya lagi, yang penciptanya yang Tuhan Allah Subhanahu wa taala marah nggak ketika saya dijolimi? Ya marah, lebih marah daripada wakilnya orang tua saya. Karena itu adalah udah ibaratnya penjoliman kelas berat ya. Di depan umum saya dibilang gangguan jiwa di komunitas di bis Bluebird itu saya gangguan jiwa, masuk grup-grup jiwa semuanya. Itu udah termasuk penjoliman loh. Jadi itulah yang menyebabkan Allah murka dan membuat manusia diternakan tanpa ada rezeki. Berarti mereka akan menjadi korban PHK dan negara tidak mampu membayar manusia-manusia seperti itu untuk digaji. Jadi mereka nggak ada gajinya, hanya untuk mereka mereka mendapat gaji dari hasil jual rumah dengan murah. Itu pun dia melalui udah digadaikan surat tanahnya.
dan dijual loak oleh pihak bank. Jadi nggak laku dijual kemana-mana itu rumah, sedangkan lakunya di tukang loak akhirnya. Jadi mereka itu sebenarnya dibohongin oleh negara dan pemerintah kalau mereka digaji. Itulah yang menyebabkan manusia kena murka. Tanpa gaji mereka akhirnya membiayai dari rumah mereka sendiri. Jadi negara tidak mampu membayar orang-orang yang seperti itu. Itulah karmanya. Jadi berhati-hatilah sebelum menjolimi orang lain.